berlanjut di Spare Me Great Lot chapter selanjutnya. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan pertempuran yang ada di bumi. Tapi sebelum itu Mimin akan lanjutkan ke Lusu dulu. Hingga dia sampai mengerti betapa menyedihkan sesuatu yang terjadi di bumi. Di sini nampak di depan perpustakaan. Nampaknya Guling Fei pun tengah menunggu kedatangan Lusu untuk keluar dari perpustakaan tersebut. Bahkan macan kumbang milik Guling Fei telah berjaga-jaga di depan gerbang perpustakaan. Kali ini mungkin ketika Lusu keluar ia akan dihantam oleh macan tersebut. Atau macan itu nurut dengan Lusu. Beberapa saat kemudian di sini Lusu pun bersiap untuk keluar dari dalam perpustakaan. Ia pun kemudian membuka pintu gerbangnya dan di sana tidak ada aura pedang yang ingin menghampiri dirinya. Nampaknya dia melihat sesuatu yang ada di luar. Itu nampaknya tunggangan milik Guling Fei. Mengetahui hal itu, di sini Lusu pun mengendap-endap agar dia tidak mengetahui bahwasanya Lusu tengah keluar. Tapi sebelum itu dia pun berpikir, untungnya keluar dari situ tidak akan memicu susunan pedang. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya masuk. Ini masih pagi, mengapa saya tidak menyelinap pulang dan melihat Xiaoyu, ucap dari Lusu. Di sini nampaknya Lusu di pagi hari ingin mengendap-endap dan ingin pulang menemui Xiaoyu. Padahal di sini Lusu punya telepon ajaib atau cermin yang ajaib, bisa untuk telepon ke sana kemari ya, tapi ia tidak menggunakan. Di sini Lusu malah ingin pergi meninggalkan Jianlu dan pergi untuk menemui Xiaoyu. Tak lama setelah Lusu pun keluar, di sini nampaknya aura berbeda dari yang ada di dalam. Tak lama setelah itu, di sini Lusu pun dikagetkan oleh seseorang yang kemudian menempuk pundaknya dari belakang. Nampaknya ada sosok iblis yang kemudian datang, pikir Lusu. Lusu pun terlihat pucat dan di belakangnya ada seseorang yang sedikit tertawa menatap Lusu. Tak lama setelah itu, ternyata di sini ada Guling Fei yang tengah menunggu kehadiran Lusu. Selama setengah bulan, bahkan dia tidak keluar sama sekali. Di sini ia mau keluar. Hei, yo, akhirnya kau keluar, ucap dari Guling Fei menatap Lusu sambil menepuk pundak dari Lusu. Lusu pun nampak kaget dengan acara yang dibuat oleh Guling Fei. Bahkan di sini Lusu pun menatapnya dengan tatapan yang tidak baik. Guling Fei pun berkata kepada Lusu, "Hei, kemana kamu mau pergi?" ucap dari Guling Fei bertanya kepada Lusu. Mau kemana dia akan pergi setelah dia berhasil menembus perpustakaan selama setengah bulan. Di sini Lusu pun hanya tertawa dingin. Ia pun ingin segera pulang dan ingin bermain sesuatu yang menguntungkan. Ia pun berkata kepada Guling Fei, "Hehehe, apakah selama ini kau menjagaku?" ucap dari Lusu kepada Guling Fei. Ia pun lantas berkata lagi sambil memutarkan dadu yang ada di tangannya. "Ya, aku akan pergi ke kasino. Sudah berhari-hari dan pemilihan Jianlu hampir berakhir. Jadi saya ingin membeli beberapa putaran untuk menghasilkan uang pada akhirnya," ucap Lusu. Ternyata di sini Lusu ingin pergi bermain judi ya. Tapi di sini Lusu tidak jadi karena sudah ditangkap oleh Guling Fei. Ia pun beralasan bahwasanya ingin pulang dan bermain judi agar bisa mendapatkan uang sedikit. Kata Lusu, di sini Guling Fei pun mengatakan bahwasanya audisinya telah berakhir. "Hei, Anda tidak harus pergi ke seleksi, itu sudah berakhir kemarin. Pemenangnya yang terakhir adalah Yuento," ucap dari Guling Fei kepada Lusu. Mengetahui bahwasanya di sini pemenangnya adalah Yuento dan berakhir dari kemarin, Lusu nampaknya sedikit marah karena dia tidak bisa menghasilkan uang kembali. Padahal ini adalah suatu momen di mana dia akan mendapatkan uang kembali di Wangcheng. Meskipun pada saat ini ia kesal, lantas ia berpikir sejenak dan diam sesaat. Tak lama setelah itu, Guling Fei pun berkata lagi kepada Lusu, "Hei, omong-omong, apakah Anda melihat sesuatu di dalamnya yang seharusnya tidak Anda lihat?" ucap dari Guling Fei penasaran. Ia pun berkata dan bertanya kepada Lusu apakah dia mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak dia ketahui.
Atau apakah ada rahasia di dalam sana? Tanya Guling Fei kepada Lu Su. Meskipun pada saat ini campur aduk pikiran Lu Su antara tidak mendapatkan uang dan seleksi sudah berakhir. Di sini Lu Su dengan tenang pun berkata kepada Guling Fei. Tapi ia pun diam sejenak dan berpikir. Inilah akhirnya saya kehilangan uang yang cukup banyak, pikir Lu Su. Lantas ia pun mengatakan sesuatu kepada Guling Fei. Apa yang sesuatu yang seharusnya tidak ada lihat, ucap dari Lu Su kepada Guling Fei. Ia mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang mungkin saja tidak untuk Anda lihat. Lu Su pun lantas berkata lagi, ngomong-ngomong sudah berapa lama saya masuk di dalam perpustakaan tersebut, ucap Lu Su kepada Guling Fei. Guling Fei yang saat itu sebenarnya sedang marah. Ia pun lantas berkata bahwasanya Lu Su berada di dalam cukup lama. Sambil berteriak, di sini Guling Fei pun mengatakan, "Hei kamu, lebih dari setengah bulan. Upacara pondok pedang akan segera dimulai," ucap dari Guling Fei kepada Lu Su. Nampaknya di sini Lu Su tidak tahu bahwasanya sudah berjalan setengah bulan. Ia pernah nampak kaget dengan perkataan Guling Fei tersebut. Mengetahui hal tersebut, di sini Lu Su pun terdiam sejenak. Kenapa? Bahkan sampai setengah bulan ia pun tidak menyadarinya. Beberapa saat kemudian Guling Fei pun berkata lagi, "Hei, hati-hati, upacara akbar ini tidak biasa. Semua kaisar surgawi ada di sini," ucap dari Guling Fei kepada Lu Su. Di sini Guling Fei pun perhatian kepada Lu Su, padahal sebelumnya marah-marah. Ia mengatakan bahwasanya kaisar surgawi atau 4 kaisar surgawi telah berada di sini dan menunggu Lu Su, terutama Yu Fu Yao, sang gadis gila. "Hei, juga ada wanita gila, Yu Fu Yao, yang ingin bertemu denganmu dengan nama dan namamu keluar dari pertanyaan. Jadi saya pikir dia mungkin ingin menerima Anda secara langsung," ucap dari Guling Fei. Di sini nampaknya Yu Fu Yao ingin mendapatkan hati atau tubuh dari Lu Su. Lu Su mendengar hal tersebut sangatlah kaget. Ia pun sambil menunduk dan berpikir ada yang aneh. Setelah Guling Fei pun menceritakan bahwasannya ada 4 kaisar surgawi yang akan melihat Lu Su. Di sini Lu Su pun nampak bingung, apa-apaan, apa yang terjadi. Bahkan 4 kaisar surgawi yang agung berkumpul di kota kerajaan. Bukankah dikatakan hanya ada satu, yakni Duan Muhuansi yang kemarin tengah bertemu dan bentrok dengan saya, pikir Lu Su. Di sini Lu Su pun nampak tenang, tapi ia juga cemas. Kalau ia akan dihajar oleh Duan Muhuansi, maka dia akan penyot semuanya. Mengetahui hal tersebut, lantas di sini Lu Su pun kaget dan berkata bahwasanya ia harus dilindungi oleh Jianlu atau Grandmaster dari Jianlu. "Hei, dan masih banyak lagi penuh warna. Apa sih nama di luar? Saya bisa menjual seni saya, tetapi tidak tubuh saya," ucap dari Lu Su mengetahui bahwasanya Yu Fu Yao akan mengajaknya. Mungkin diajak apa, Mimin juga kurang tahu. Lu Su pun lantas berkata lagi bahwasanya tubuhnya tidak dijual kecuali seni bela dirinya. Ia pun berkata lagi kepada Guling Fei, "Anda harus melindungi saya, Jianlu. Jika tidak, jika kabar menyebar, apakah reputasi Anda akan baik?" ucap Lu Su. Di sini nampaknya Lu Su memberikan arahan bahwasanya Jianlu harus melindungi Lu Su. Bahkan di sini Lu Su harus terlindungi dari 4 kaisar surgawi yang menakutkan. Guling Fei pun lantas berkata, dan di sini ia pun tertawa terbahak-bahak karena tidak ada yang melindungi Lu Su. Hahaha. Sambil menuding Lu Su, di sini nampaknya ia pun terpingkal-pingkal dengan ulah Lu Su. Mengetahui hal itu, macan tutul milik dari Guling Fei pun tak bisa mampu untuk mendengar kata-kata dari Guling Fei. Guling Fei pun lantas berkata lagi kepada Lu Su, "Hei, meskipun kaisar surga di pondok pedang tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan, Anda sendiri harus hati-hati ya," ucap dari Guling Fei. Setelah ia tertawa terbahak-bahak, di sini ia pun mengatakan bahwasanya kaisar surgawi bahkan tidak akan bisa berkutik di Jianlu karena di sini ada Grandmaster Jianlu dan kakak pedang. Maka mereka semua tidak diundang di sini. Jadi ketika dia mau melakukan sesuatu harus pikir-pikir dulu, ucap dari Guling Fei memberitahu soal hal tersebut kepada Lu Su. Tak lama setelah itu, di sini Lu Su dan juga Guling Fei pun bergegas untuk pergi.
ke upacara rumah pedang. Di sini Guling Fei pun mengendarai macan kumbang hitamnya. Ia pun duduk di atas sambil ditemani Lu Su di sampingnya. Lantas Lu Su pun berkata kepada Guling Fei, "Hei, omong-omong, seperti apa upacara rumah pedang? Dari kamu adalah apa yang perlu dilatih pengurus rumah tangga lu sebelumnya," ucap dari Lu Su. Ia pun mengatakan bahwasannya apa yang akan terjadi di upacara rumah pedang yang akan dilaksanakan nanti. Di sini nampaknya Guling Fei pun tak mengatakan apapun, hanya terdiam dan kelihatannya cukup lesu. Tak lama setelah itu di sini Guling Fei pun layaknya terbangun dari tidurnya yang sedang duduk di atas macan kumbang hitamnya. Ia pun lantas berkata dan memberikan informasi kepada Lu Su. "Saya sudah terbiasa mengendarai mobil ringan selama ribuan tahun. Selain itu, tahun ini saya perlu mengembangkan ilmu pedang untuk kakak laki-laki. Jadi akan jauh lebih mudah," ucap dari Guling Fei. Ia pun mengatakan bahwasanya di pertunjukannya nanti akan ada ilmu pedang yang dipertunjukkan oleh kakaknya. Jadi kakaknya dari Guling Fei saat ini melatih ilmu pedangnya dan di pertunjukan nanti akan dilihatkan kepada semua orang. Setelah mendengar hal tersebut, di sini Lu Su pun mengamati situasi dan kondisi. Beberapa saat kemudian Guling Fei pun berkata lagi kepada Lu Su, "Hei, anak dapat menonton dengan hati-hati di upacara akbar nanti untuk mengetahui arah upaya masa depan dan memahami pondok pedang saya," ucap dari Guling Fei. Di sini ia mengatakan kepada Lu Su bahwasanya ia harus mencermati apa yang tengah terjadi di pondok pedangnya. Jika nanti ia dibutuhkan, maka dia harus membantu pondok pedang atau mengetahui situasi dan kondisi di pondok pedang tersebut. Bahkan apa yang terjadi ketika upacara tersebut berlangsung, bahkan ketika Tuan Mukuansi dan Kaisar Surga yang lain bertindak. Mendengar hal tersebut, Lu Su pun di sini terlihat sedikit bingung. Ia lantas berkata kepada Guling Fei, "Kali ini tidak, apakah 4 kaisar langit berkumpul? Anda tidak perlu membuat pengaturan lain untuk menjaga mereka," ucap dari Lu Su. Ia mengatakan bahwasanya perlu aturan tertentu untuk menjaga agar Lu Su tetap aman, yakni memata-matai Kaisar Surga atau memberikan peraturan bahwasanya dia tidak harus menyerang Lu Su. Mengetahui hal tersebut, sontak langsung Guling Fei pun berkata kepada Lu Su bahwa mereka semua tidaklah diundang, jadi aman dan tenang-tenang saja. "Hei," guru berkata saat itu, "bahwa Kaisar Surgawi ini seperti orang biasa datang untuk mengamati jalan ilmu pedang dan tidak ada yang mengundang mereka. Itu tidak dianggap sebagai tamu, bukan? Jadi mengapa menghibur mereka?" ucap dari Guling Fei. Guling Fei mengatakan bahwasanya tidak harus menghibur mereka karena mereka tidak diundang, bahkan mereka bukan tamu yang agung. Mereka adalah orang-orang biasa yang kemudian datang untuk melihat kontestasi pedang atau ilmu pedang yang akan diragakan oleh pemilik pedang, yakni kakak dari Guling Fei. Mendengar perkataan dari Guling Fei, nampaknya Lu Su pun berpikir sesuatu dalam hatinya. Nampaknya di sini sang pemilik pondok pedang itu sangat luar biasa. Bahkan di bayangan Lu Su, sang pondok pedang adalah orang yang sangat kuat. Ia pun berkata dalam hati, "Tuan pondok pedang ini benar-benar mendominasi di mana-mana," ucap dari Lu Su dalam hatinya. Ia pun membayangkan ada orang yang luar biasa dan ia kagum terhadap pemilik pondok pedang tersebut. Tak lama setelah itu di sini Lu Su pun berkata dalam hati, "Tapi karakter seperti itu mau tunduk pada orang lain. Raja Dewa Tua punya beberapa trik," ucap dari Lu Su. Di sini nampaknya pemilik pondok pedang juga mempunyai trik dan juga Raja Dewa yang lama memiliki trik tersendiri. Maka dari itu bisa jadi Raja Dewa yang lama menjadi bulan-bulanan pemilik pondok pedang atau malah sebaliknya. Tak lama setelah itu kita diperlihatkan di sini Guling Fei tengah berada dengan Lu Su melihat situasi dan kondisi upacara pondok pedang yang akan digelar. Nampak di sini orang-orang cukup banyak dan antusias. Di sana bahkan mungkin ada ratusan bahkan lebih orang yang tengah berkumpul di aula atau seperti taman tersebut.
Lusu nampak terlihat di sana dan melihat situasi kondisi yang ada di bawah sana. Beberapa saat kemudian Lusu pun berpikir, seperti yang diharapkan. Dari banyak orang itu di Jianlu, tunggu, apakah itu 4 kaisar surga langit dari Lusu? Pikir Lusu yang melihat di sana bahwasanya di sana tengah ada aura-aura yang luar biasa. Bahkan Duan Muhuansi tengah ada di sana yang kemudian bisa saja akan menghantam Lusu. Di sini ada kaisar surga yakni Duan Muhuansi yang bersiap mengikuti upacara pondok pedang. Tak hanya itu, kekuatannya mungkin cukup luar biasa. Duan Muhuansi sang kaisar surga dari barat. Nampaknya kekuatannya cukup luar biasa, bahkan di sana ada sisik-sisik ular yang begitu tajam. Kemungkinan itu adalah kekuatan dari Duan Muhuansi. Tapi Mimin belum tahu apakah kekuatannya semengerikan itu. Di tempat lain di sini nampak yakni Yu Fuyao, sang kaisar surga juga yang terlihat sangat kuat dan cukup pede. Juga mengendarai binatang seperti yang dikendarai oleh Gu Lingfei. Tapi nampaknya di sini ada singa berwarna putih. Yu Fuyao pun nampak tenang melihat situasi dan kondisi, yakni Yu Fuyao, sang kaisar surga dari timur. Satu lagi di sana tengah ada yakni Kapten Wen atau kaisar surgawi Wen Tian atau Wen Tiadi yang kelihatannya cukup kocak, yang dulu pernah bertemu dengan Lusu, bahkan melindungi Lusu dari serangan bangsawan-bangsawan. Bahkan tentara Wei dianggap yang terbaik dari para bangsawan atau tentara yang lain. Di sini kaisar surga dari selatan yakni Wen Zaifu. Dan yang terakhir di sini ada kakek tua yakni bernama King, yakni kakek surga atau kaisar surga. Yang hobinya mungkin Mimin juga belum tahu, mungkin kekuatannya juga sangat kuat melebihi orang-orang yang ada di atas. Oke, ini adalah King, sang kaisar surgawi dari barat. Kemungkinan begitu, atau kalau nanti ada kesalahan bisa diralat. Setelah Lusu mengamati situasi dan kondisi, bahwasanya di sana ada 4 orang master atau kaisar surgawi yang sangat hebat. Di sini Lusu mengamati satu demi satu. Di sana terlihat Gu Lingfei yang tenang-tenang saja di atas macan kumbang hitamnya. Sambil mengamati, Lusu pun berkata, meskipun pengunjungnya bukan tamu, orang biasa tetap tidak berani berdiri bahu-membahu dengan kaisar surga, kata Lusu. Bahkan di sini orang biasa tidak mau untuk bersama dengan kaisar surgawi, karena mungkin perbedaan level kekuatannya. Bahkan orang-orang biasa tak mau berkumpul dengan mereka. Tak lama setelah itu, Lusu pun mengkeker sesuatu di sini. Nampak Yu Fuyao yang dikeker oleh Lusu. Dan Yu Fuyao memberikan salam kepada Lusu dengan tatapan senyuman yang cukup luar biasa. Sampai di sana Lusu pun terjungkil balik karena kekuatan Yu Fuyao. Pandangan itu sangat menyakitkan. Lusu pun terbalik melihat kekuatan Yu Fuyao, yakni kekuatan matanya. Sambil kebingungan, Lusu pun berkata dalam hati, ini adalah kaisar surgawi timur, Yu Fuyao kan? Dia telah terlihat sangat seksi di depanku. Mungkinkah dia benar-benar terlihat pada saya? Ucap dari Lusu. Ia pun bingung. Jikalau nanti Yu Fuyao akan menyukainya atau menginginkan Lusu sebagai hidangan penutupnya. Ketika Lusu ketakutan melihat Yu Fuyao, di sini nampaknya hati milik Lusu pun bergetar. Ada sesuatu yang aneh di hati Lusu atau sesuatu di sebelah kiri di dada Lusu. Nampaknya bergejolak api yang ada di sana. Mungkinkah karena pandangan dari Yu Fuyao atau itu sesuatu dari yang lain? Bahkan api di sana cukup menggetarkan atau membuat Lusu pun berdebat. Tak lama setelah itu Lusu pun berusaha untuk menenangkan hatinya. Apa yang terjadi? Mengapa nyala api di hatiku akan terbumbung atau membumbung tinggi dan bergerak? Tanya Lusu pada dirinya sendiri sambil memegang api tersebut dari luar. Mengetahui hatinya pun cukup membara. Di sini Lusu pun nampaknya tidak tahu apa yang terjadi dengan tatapan yang dilontarkan oleh Yu Fuyao.
Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan di Gunung Longmeng. Di sini kita akan lanjut ke baku hantam antara tentara Blue Hitam dengan tentara WW. Bukan, maksud Mimin tentara dari bumi, yakni Cheng Zuan dan orang-orang yang lainnya. Di sini nampaknya pertempuran pun terus berlanjut karena tentara Blue Hitam pun terus berdadangan hingga mereka pun turun semua. Bahkan di sini Duang Muhwansi tengah menargetkan bumi dan mengutus 200.000 orang untuk menyerang bumi. Padahal perbandingan kekuatan pun tidak adil antara kekuatan dari tentara Blue Hitam melawan tentara yang ada di bumi berbanding terbalik. 200.000 melawan 10.000 atau 1.000 saja. Di sini nampaknya mereka pun terus bertarung dengan lantang, dang ting dang ting dang ting deng dos. Hingga sesuatu akan terjadi di sana ternyata cukup banyak. Pikir orang tersebut bahwasanya lorong luar angkasa pun terus mengeluarkan orang-orang yang hebat dari sana. Di sini tentara dari gerombolan Cheng Zuan pun tak mampu untuk menghadapi mereka. Sampai-sampai di sini harus ada bahu-membahu antara satu dengan yang lainnya. Nampak di sana seseorang yang akan dihajar oleh tentara Blue Hitam pun dibantu oleh temannya. Dengan pedang terbangnya ia pun berhasil untuk menangkis serangan dari tentara Blue Hitam. Das! Seseorang di sana pun berkata, "Hei, bagaimana? Apakah kamu tidak terluka?" ucap seseorang di sana yang bahu-membahu membantu temannya. Di sini nampak Cheng Qi dan Cheng Zuan pun bertarung serius melawan tentara Blue Hitam yang jumlahnya tidak habis-habis. Bahkan ini akan menguras kekuatan mereka jika mereka harus bertarung. Padahal di sini tentara Blue Hitam pun banyak yang telah meninggoy dunia. Beberapa saat kemudian di sini nampaknya ada yang lolos dari serangan tentara Blue Hitam. Ia pun berkata dan berterima kasih. "Hei, saya baik-baik saja. Terima kasih atas bantuannya," ucap orang tersebut karena telah ditolong oleh seseorang dari teman Cheng Zuan. Di sini pertempuran pun terus berlanjut. Bahkan di sini Cheng Qiu pun bingung menghadapi tentara Blue Hitam yang cukup banyak. Bahkan di belakang dari Cheng Qi pun bersiap untuk menyerang Cheng Qi. "Hahaha, berapa banyak dari orang-orang ini di sana? Betapa tidak habisnya," ucap dari Cheng Qi. Ia pun terus bertarung melawan tentara Blue Hitam. Bahkan tentara Blue Hitam pun tidak ada yang mampu untuk dihabisi keseluruhan karena mereka terus bermunculan dari lorong luar angkasa. Di sini nampak Cheng Zuan dan temannya pun bersiap untuk menghabisi atau menghajar tentara Blue Hitam yang lain. Bahkan Cheng Zuan pun berkata, "Hei, bukankah Lao Zhong mengatakan bahwa harus ada total 200.000 pasukan? Bahkan jika itu adalah garda depan, pasti ada puluhan ribu dari mereka," ucap dari Cheng Zuan. Ia pun menyampaikan bahwasanya sebelumnya diceritakan tentara Blue Hitam ini berjumlah lebih dari 10.000 orang, bahkan 200.000 orang. Maka tak mudah untuk mengalahkan mereka semua dengan amunisi yang dimiliki. Setelah mengatakan itu, Cheng Zuan pun di sini nampaknya akan diserang oleh seseorang dari belakang dan push, tiba-tiba pedang pun mengarah kepada Cheng Zuan. Cheng Zuan yang menyadari bahwasanya ia akan terkena serangan tersebut. Lantas serangan itu pun segera mungkin ditangkis oleh kakek Cheng Baili dengan kekuatan pedangnya dan daing! Benturan hebat pun terjadi di sana. Cheng Zuan yang menyadari hal tersebut, lantas ia pun berpikir bagaimana itu bisa menjadi pedang terbang kakek kedua. Pikir dari Cheng Zuan. Tak lama setelah itu di sini ledakan pun terjadi karena benturan kekuatan kakek Cheng Baili dari pedang terbangnya. Boom! Sampai-sampai Cheng Zuan pun terpental dan orang di sana pun juga terpental. Kekuatan yang luar biasa ditunjukkan oleh kakek Cheng Baili. Padahal sebelumnya kakek Cheng Baili tengah terluka dan dia tengah menghabiskan banyak sekali orang-orang dari tentara Blue Hitam. Di sini dengan kekuatannya ia pun lantas merilis pedangnya dan bersiap untuk menyerang ke arah tentara Blue Hitam yang lain. Ya,
Tak tinggal diam, di sana tentara bulu hitam pun berserang untuk menyerang kakek Cheng Bailey. Ia pun lantas tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, kenapa pedangnya tidak bisa bergerak?" tanya dari tentara bulu hitam saat menyerang kakek Cheng Bailey. Mengetahui bahwasanya kakek Cheng Bailey saat ini tengah menyerang tentara bulu hitam, di sini Cheng Zuan pun tercengang. Ia pun berkata dan meneriaki kakeknya. "Hei kakek kedua," ucap dari Cheng Zuan. Sebelumnya beberapa jam yang lalu, di sini nampaknya kakek Cheng Zuan pun bersiap untuk menghadapi semua orang, bahkan peringkat pertama yang terus bermunculan. Semua orang pertama-tama menyerang dengan seluruh kekuatan mereka dan membunuh kedua master level A. Hanya dengan membunuh mereka kita dapat dianggap tidak memiliki musuh alami. Ini benar-benar aman. Di sini nampaknya kakek Cheng Bailey pun berkata bahwasanya ia akan langsung menghadapi sang master level pertama. Dan untuk yang lain diserahkan kepada Cheng Zuan. "Hei Zaun, serahkan 2A level kepadaku. Jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu. Cobalah untuk mempertahankan kekuatanmu untuk menghadapi musuh yang tersisa," ucap dari kakek Cheng Bailey kepada Zuan. Ia pun menyarankan bahwasanya ia tidak harus melawan peringkat pertama, dia harus melawan peringkat yang lain. Sementara itu peringkat pertama akan dihadapi langsung oleh kakek Cheng Bailey. Kakek Cheng Bailey pun melesat untuk pergi. Sebelum pergi ia pun berkata bahwasanya, "Hei Zuan, jaga rumah tua Chen," ucap dari kakek Cheng Bailey. Mengetahui bahwasanya kakeknya pun memasrahkan rumah atau menjaga rumah tua Chen. Ini dibuktikan bahwasanya kakek Cheng akan mati-matian menjaga bumi tersebut. Bahkan ia akan mencurahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi tentara bulu hitam. Menyadari bahwasanya kakeknya akan berkorban dan akan ada seseorang yang mati. Nampaknya Cheng Zuan pun dengan optimis ia pun berpikir. Ketika dia mengatakan ini tadi malam, dia jelas memiliki keinginan untuk mati, pikir Cheng Zuan. Ia pun lantas berpikir lagi, hal yang sama berlaku untuk semua orang di Bronze Torrent. Bagaimana 1.000 orang bisa mengatasi pasukan 200.000, pikir dari Cheng Zuan. Yakni di perguruan tinggi kultivasi ada masih banyak orang-orang yang kemudian levelnya masih rendah. Apakah mereka mungkin akan membantu atau mereka hanya terdiam dan menunggu bahwasanya mereka akan menjadi kuat nantinya dan ikut bertarung di pertempuran seperti ini? Setelah Cheng Zuan pun memikirkan hal tersebut, tak lama setelah itu Cheng Zuan pun dikagetkan ada gerombolan orang pun berdatangan. Cheng Zuan pun tampak menoleh ke arah yang lain. Di sana ia nampaknya cukup tercengang karena banyak sekali orang yang datang untuk membantu mereka. "Woi Cheng Zuan, boy, ayo serang mereka," ucap seseorang di sana. Mungkin ini layaknya anak STM yang akan menyerang orang-orang, tapi bukan ya, ini orang-orang biasa, yakni dari Institut Perguruan Tinggi Kultivasi. Mereka pun bersiap menyerang karena dunia tengah dilanda bahaya. Sambil membawa pedang, mereka pun bergegas. Di sini Cheng Zuan pun panik dan Cheng Qi pun juga panik. Kenapa mereka semua datang? Di sini orang berambut pirang itu berkata, "Semua orang keluar, semua dukung Bronze Torrent," ucapnya. Sambil bersiap, mereka pun akan menyerang tentara bulu hitam yang saat ini tengah akan menginvasi bumi ini. Beberapa saat kemudian menyadari bahwasanya banyak orang yang berdatangan. Di sana seseorang pun berkata, "Semua orang terburu-buru, bagaimana Anda mengatakan itu? Mereka yang menyinggung di sini akan dihukum meskipun mereka jauh," tanya dari orang-orang tersebut. Ia mengatakan bahwasanya yang menginvasi bumi akan dihukum meskipun mereka datang dari dimensi lain. Mereka pun cukup banyak, bahkan mungkin itu satu kampus. Mereka pun lantas bergerombol untuk menyerang tentara bulu hitam yang telah datang. Beberapa saat kemudian Cheng Zuan yang menyadari hal tersebut, ia pun nampaknya kaget dan tercengang. Kenapa junior-junior itu datang? Lantas ia pun berkata, apakah bocah tua Zhong Yutang itu gila? Kenapa mereka bisa mengutus anak-anak bocil? Ucap dari Cheng Zuan mengatakan bahwasanya Zhong Yutang cukup gila.
Ia pun mengatakan lagi bahwasanya benih di Akademi Latihan adalah benih langit dan bumi. Bagaimana jika rusak medan perang saat ini? Chang Zuan pun berpikir bahwasanya itu adalah benih yang akan melanjutkan mereka semua. Bagaimana jika mereka semua akan mati? Maka tidak akan bisa ada yang meneruskan perjuangan dari Chang Zuan, bahkan perjuangan dari Lu Su. Pikir dari Chang Zuan menyadari bahwasanya Zhong Yutang cukup gila karena mengutus mereka semua. Di sini Zhong Yutang dan psikiater yang saat ini meneropong pun mendengar perkataan dari Chang Zuan. Lantas ia pun berkata, apakah kedua anak laki-laki ini lupa bahwa mereka berdua juga adalah murid dari Akademi Kultivasi? Ucap dari sang psikiater. Zhong Yutang pun kelihatan marah dan ia pun bingung lantaran tidak ada orang yang begitu banyak melawan 200.000 orang. Zhong Yutang pun berkata kepadanya, selama ada cara lain saya tidak akan menyekolahkan anak-anak ini. Ucap dari Zhong Yutang. Nampaknya ini adalah jalan terakhir ketika tidak ada yang mampu untuk mengatasi tentara bulu hitam yang cukup banyak. Bahkan di sini sang psikiater pun mengatakan kepada Zhong Yutang, tidak baik jam tua, lihatlah seluruh luar angkasa. Atau lihat itu di atas saluran luar angkasa, ucap dari sang psikiater kepada Zhong Yutang. Tak lama setelah itu, Zhong Yutang pun mengeker ke arah atas. Di sana nampak orang-orang kuat pun keluar, yakni level 1 atau level A atas yang tengah turun dari langit atau saluran luar angkasa. Bahkan di sini, Zhong Yutang pun berpikir bahwasanya banyak sekali orang-orang yang levelnya di atas awan. Sambil kebingungan di sini, Zhong Yutang pun berkata, bergantung pada kenapa A level lagi, A level Luzo mekar di mana-mana. Ini sangat mengagumkan dan ini sangat berbahaya, ucap dari Zhong Yutang yang sangat panik. Karena banyak sekali level peringkat pertama yang tengah turun untuk menghajar bumi. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya.